Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menyalakan kamera seperti biasa. Ya, hari ini kita akan melanjutkan kelas Data Analytics and Visualization. Oke, nggak terasa ternyata kita sudah mau di gerbang menuju UTS, ya, midterm exam. Ya, jadi udah mau UTS ternyata minggu depan nih. Dan kemarin saya ikutan rapat di dekanat juga. Katanya kita akan siap-siap melakukan kuliah dicoba mau offline gitu ya. Luar jaringan seperti itu. Tapi ada apa namanya? Ada kesempatan juga untuk kuliah dari dalam jaringan hibrid lah istilahnya ya. Ada yang sebagian di kampus, sebagian di rumah gitu ya. Oke. Coba saya mau tahu sebenarnya kalau di kelas ini lebih berani mati atau lebih berani hidup? Ya. Alisha, lu lebih berani mati atau berani hidup, Alisha? Berani hidup, Pak. Berani hidup. Jadi lu lebih prefer online aja kan? Oh, iya. Iya, Pak. Bukan lu kangen bisa mau jalan kemana gitu. Kangen sama teman-teman. Razikin, lu pilih yang mana, Razikin? Kuliah di kampus apa di rumah aja saat ini? Sama aja, Pak, kalau saya. Berarti lu berani mati dong. Sama aja ya, oke. Waskita gimana, Waskita? Saya online kayaknya, Pak. Tapi mungkin kalau praktek-praktek enakan offline. Faris gimana, Faris? Berani mati sih, Pak. Lu bilang aja. Saya kalau ke kampus saya dapat uang jajan, Pak. Ke online saya nggak dapat uang jajan. Bisa jadi begitu sih, Pak. Ahmad Zikri gimana, Ahmad Zikri? Ya Pak, saya kayaknya milih online sih Pak. Takut. Atta Riki? Saya mending offline sih, Pak. Kenapa lu udah kangen sama pacar lu? Enggak, Pak, pengen ketemu teman-teman aja, Pak. Oh, ketemu teman-teman terus nongkrongnya di mana biasanya? Di mana aja deh, Pak. Yang Di penting bisa nongkrong. kafe apa? Kafe yang mana? Nggak tahu, Pak. Margo. Mungkin iya, Pak. Azmi gimana, Azmi? Saya prefer online Pak. Eloni? Iya, Pak. Gimana, mau online apa offline lo? Saya lebih suka online, Pak. Lebih suka online. Rangga? Offline, Pak. Kenapa kalau offline lebih semangat gitu ya? Soalnya saya selama online nggak merasa materi pembelajarannya masuk gitu, Pak. Beda sama
gaya belajar saya soalnya. Kalau bocah-bocah gue dengerin pelajaran sambil buka YouTube dia. Jadi nonton YouTube kayak kerjanya. Atau dia malah buka Minecraft enggak. Cek 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 cek. Heh, sekolah. Aduh, saya sampai pusing kita orang tua nih. Kadang orang gurunya nggak bisa kan, dia serius banget. Dia nonton ternyata. Biasanya kenapa nonton? Gurunya lagi nggak ada. Aduh. Hafiz gimana Hafiz? Online atau offline loh? Kayak sama aja lah, Pak. Sama aja, nggak ngaruh. Iya, sama aja, Pak. Sama-sama nggak ngerti juga kadang-kadang, Pak, soalnya. Lo kok nggak ngerti tanya. Lo gimana sih? Udah nggak zaman lagi. Mahasiswa itu malu bertanya. Kan dari dulu peribahasanya malu bertanya sesat di jalan. Gitu, biarin aja dosen mau marah mau apa. Ini kok ada mahasiswa nanya terus, ya terserah, hak saya nanya Pak. Kalau Bapak mau jawab atau Bapak atau Ibu nggak mau jawab ya udah terserah, tapi saya punya hak tanya. Kan namanya saya juga mau belajar juga. Yasmin gimana Yasmin? Saya offline sih, Pak. Oh, offline. Sausan. Online apa offline Sausan? Online sih, Pak. Emang rumah lu di mana? Bukan rumah lu Depok. Kan saya dari Bontang, Pak. Oh, dari Bontang. Emang ada internet di Bontang? Waduh, ada dong, Pak. Ada internet ya. Gue pernah ke Bontang nggak ya? Gue lupa gue. Gue pernah ke apa tuh? Ibu kota Kaltim kan ya, Bontang ya? Iya, betul, Pak. Samarinda ya, Kak? Samarinda, ya. Terus bandaranya apa namanya? Sultan apa ya, bukan ya? Sultan Aji Tumenggung. Sekarang kalau Samarinda bandara baru, Pak. Apa? Iya, itu yang Sultan Aji Tumenggung. Oh, emang tadinya apa? Sebelumnya kan nggak ada bandara di Samarinda. Sebelumnya itu dari Balikpapan, Pak. Oh, gitu. Baru tahu Iya. gue. Gue pernah ke situ tuh. Tapi kok bandaranya nge-flat aja ya? Nggak ada bangunan tinggi gitu, enggak? Ini bandara bukan, gue bilang gitu. Tapi ramai banget waktu itu gue nyampe malam kan, mau terbang dari Samarinda ya. Ramai banget tuh nggak? Ramai apa? Orang mau umroh. Oh. Mau umroh kan itu nggak cuma orang yang mau umrohnya, keluarganya tuh ramai, trot aja banyak banget. Gitu. Brian gimana Brian? Kita online atau offline nih? Offline, Pak. Offline. Rumah lu di mana Brian? Karawaci, Pak. Karawaci. Kalau enak punya mobil sendiri kali lu. Enggak sih. Lu naik Kos, Pak. Naik apa dong? Oh, ngekos. Kasihan yang bolak-balik kan. Zaman dulu tuh teman gue yang dari apa namanya? Jakarta Barat lah, naik 43, masih ada nggak yang 43 ya? 43 apa berapa ya? Yang Depok ke apa tuh? Ke Jakarta Barat tuh udah nggak ada kali ya, udah ganti Transjakarta. Mario gimana Mario? Kita online apa offline Mario? Saya online, Pak. Online. Lo di mana emang? Di Cirebon, Pak. Cirebon. Okay. Aman tentram nggak Cirebon? Lagi aman tentram Cirebon. Kenapa, Bapak? Tadi putus-putus. Aman nggak Cirebon aman? Aman, Pak. Aman. Aman. Oke. Ajar. Faiza.
Online apa offline nih kita nih baiknya? Online. Online aja. Oke. Iya. Jadi itu sebenarnya masih dipertimbangkan ya. Mau online atau offline, tapi kemungkinan besar sih bakal hibrid ya semester depan tuh. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya sebenarnya buat anak sekolah sih ya. Kalau kuliah sebenarnya nggak terlalu ngaruh menurut gua. Anak sekolah kan gurunya juga nggak terlalu bisa teknologi ya. Nah itu yang bikin masalah. Sama nggak semua keluarga itu punya device yang cukup sejumlah anggota keluarganya tuh. Jadi ada tetangga yang sekolah pakai laptopnya ataupun pakai HP-nya gantian gitu. Cuma banyak anak putus sekolah sih sekarang ke online. Tapi jangan bayangin dengan Anda ya, Anda kan sekolah tuh biasanya, saya yakin Anda nih sekolah di sekolah elit ataupun sekolah SMA-nya ya sekolah elit atau sekolah favorit lah, atau sekolah mahal gitu ya. Tapi nggak semua warga negara Indonesia itu seberuntung Anda ataupun saya gitu. Jadi mungkin kebijakannya mau diubah jadi offline. Sama udah pernah tahu belum kalau anak kecil itu sampai umur 17 itu resikonya rendah ya, Anda bisa cari chart-nya. Nah, yang di atas 17 tahun termasuk Anda ini sebenarnya resikonya udah 2 kali lipat. Kalau saya udah berapa ya kemarin ya? Kata Sausan gue udah 50 tahun itu resikonya itu berapa ratus kali lipat gitu. Oke, nah hari ini kita akan coba wrap up ya untuk database dan juga client server. Kita nggak akan bahas semua client server karena memang itu bukan tujuan utama kita ya. Tujuan utama kita cuma belajar namanya database ya. Database dan juga memperlihatkan bagaimana sistem client server berjalan. Syukur-syukur Anda nanti punya skill-nya ya, atau minimum Anda punya pengetahuan lah konsep dasarnya. Nanti ketika merancang di mata kuliah sistem informasi ya, ataupun nanti dapat project, ketika Anda bekerja itu tidak terlalu gagap lah. Itu tujuan utamanya sebenarnya itu, atau istilah zaman sekarang capaian pembelajaran. Nah, itu capaian pembelajaran ini seperti itu. Oke. Oke. Saya coba cek dulu Anda sudah selesai belum? Bisa nggak ya pakai install Flash? Coba Atariki, lo udah bisa belum install Flash-nya? Install apa, Pak? Flash. Yang kemarin itu loh. Yang minggu lalu kan kita udah coba ya Flash yang web server itu. Kayaknya belum bisa, Pak. Belum bisa. Oke, nanti dicoba ya, karena saya akan masukkan itu sebagai entah pakai laptop lu atau laptop siapapun gitu ya, kita akan paksa Anda dalam tanda kutip mencoba
melakukan tutorial yang Slack. Oke, Pak. Oke, kemudian coba Yasmin, bisa Yasmin? Udah bisa. Kemarin udah bisa Pak, cuma kan saya nyoba lagi. Itu kode yang terakhir nggak bisa, yang pas flash run itu world. Nah di situ saya nggak bisa. Katanya microblognya nggak not found atau gimana gitu. Microblog not found. Oke. Oke, mungkin kita sebentar akan lihat ya materi PowerPoint-nya, lalu nanti kita akan pindah ke Flash ya. Oke ya. Nah, ini kemarin kita minggu lalu coba buat HTML doang kan, hello world ya. Nah, kita akan coba lihat secara lengkap ya. Ini web front end ya. Jadi kita menggambarkan bagaimana user mengakses layanan kita ya melalui website. Nah, ini dirancang dengan web front depan ya. Nanti ada depan, ada belakang, back end ya. Back end yang Flash-nya tadi, yang Python-nya. Oke, nah bagian pertama ada namanya HTML ya. Oke, saya lewatin dulu DOM ya. Nah, ini web page dulu. Web page itu HTML atau HTML. Nah, dia adalah format lah. Format dalam menulis website ya. Jadi kayak di sini dia ada bentuknya adalah tag nih. Kasih tag. Bagian ini adalah bagian head. Nah, cara ngeteknya adalah dikasih kode head seperti ini, sama kalau udah selesai dikasih tutup slash head lagi. Berarti ini satu blok ini adalah bagian head, gitu ya. Nanti ada namanya misalnya ya title, oke. Title web assignment 1 title. Ya, kalau Anda buka website, ini contohnya website. Ini ada title atas ini. Kalau kita buka lagi misalnya ya detik. Nah, ini kan ada title atas ini. Detik.com informasi berita, ini title. Gitu. Nah, ini seperti ini. Kemudian ada ini tag HTML, language-nya bahasa Inggris. Kemudian nanti ada body gitu ya. Nanti ada form buat masukin data dan lain sebagainya ya. Nah, ini tag-nya, kemudian ada slash my tag, ini open dan close tag. Oke. Jadi nanti si browser kita, entah Chrome, entah Firefox, entah Safari atau yang lainnya itu akan baca tag-tag ini dan akan menyesuaikan. Gitu. Nah, ini contohnya ya. HTML head. Oke. Ini biasanya memang tidak ditampilkan, kecuali yang tadi title ya. Kemudian ini isi dari yang akan ditampilkan secara umum.
Nah, ini ada IMG. IMG itu buat image ya. Jadi dia akan menampilkan image dengan tag IMG. Oke. Lalu ada div. Div itu division, jadi di blok-blok sama dia. Nah, ini ada P. P buat paragraf ya. Jadi ini akan dianggap sebagai satu paragraf seperti ini. Oke. Itu HTML ya secara basic. Nah, nanti kalau mau input data itu ada namanya input. Nah, seperti ini. Ini gambarnya ya. Input. Kemudian dia sebut ini first name. Ya. Di kotak yang ini yang tengah ya. Sementara tulisan first name ini disebut di sini nih label. First name, inputnya kotak ininya ya, sama input type-nya submit, ini di tombol submit. Gitu. Bisa juga kita bentuk seperti ini. Ya, semua pakai teks ini ya, teks area row 5 baris, 40 kolom. Name description, kemudian ditulis enter info here. Ya. Kemudian ada juga ini input type button dan seterusnya. Jadi website yang Anda lihat itu ya, entah website Detik ini semuanya ditulis dengan bahasa HTML ya. Misalnya check engine lah, dan ini ada kotak ini tuh ditulis dengan bahasa HTML. Nah, karena HTML itu sudah standar ya, dan HTML itu nanti bisa diakses oleh komputer, bisa diakses oleh smartphone, ya, bisa diakses oleh apa aja itu, makanya ini salah satu front end ya yang sangat populer sekali. Gitu. Jadi hampir semua layanan itu dibuat melalui HTML gitu ya. Mungkin yang masih ada yang nggak dibuat oleh HTML tuh kayak ATM aja kali ya. ATM, Anda kalau lihat ATM itu kan masih jadul banget ya. Nah, itu dari tahun 80 itu ya masih kayak gitu. Udah ada ya. Jadi teknologinya itu udah lama banget. 80 atau 90-an lah. Nah, sementara sekarang ya di atas tahun 90, di atas 2000 itu semua udah pakai HTML ya. Untuk apa namanya front end-nya, termasuk juga yang kita gunakan sehari-hari ya, Google Maps gitu kan, itu juga HTML ya, itu HTML. Tapi saya nggak tahu HTML di belakangnya seperti apa. Oke, ini ada kalau mau bikin ini namanya radio button nih. Radio button ya. Ini kan ada tulisannya radio ya. Radio button Anda pilih salah satu. Ada juga ini option ya. Nah, ini ada option value. Dia pilih dari beberapa pilihan. Ini ada tutorialnya secara lengkap ya kalau mau tahu secara lengkap. Oke, ini memasukkan data. Nah, ketika memasukkan data nanti datanya akan dikirim ke server ya melalui post atau kadang-kadang juga melalui GET ya. Ada namanya dikirim pakai post atau pakai GET. Nah, di sini nanti kalau nggak salah ya, coba kita lihat. Yang ada submit-nya mana? Oke. Nah, ini ada nih. Ini form ya, ini ada salah satu form. Nanti formnya akan dikirim melalui post metodenya. Nanti ada metode post sama metode GET. Dan dikirim data yang dikirim itu data ini.
data username, ya, input di sini kan Anda perlu masukin input, nanti dikirim oleh ini, dikirimnya ke halaman namanya my endpoint, ya. Mudah-mudahan hari ini kita akan coba lakukan, tunjukkan bagaimana itu kita implementasi di website Plus, ya. Nah, bedanya apa post sama get gitu? Bedanya adalah kalau get itu kita kirim datanya itu visible, ya, kelihatan maksudnya, kelihatan di alamat. Kalau post itu dia nggak kelihatan. Maksud kelihatan atau nggak seperti apa ya? Misalnya gini, Anda bisa lihat di sini. Sini ya, kalau saya masukin nama ABC, itu misalnya ini apa gitu ya, saya klik, nah ini login file, Anda lihat ini alamatnya masih tetap ini, ya, alamatnya masih tetap ini. Tapi ada misalnya saya bukan misalnya YouTube, ya. Buka ya YouTube lah ya. Kemudian di sini saya search misalnya mobil. Saya enter. Anda bisa lihat di sini atasnya result search query itu mobil. Nah, tadi itu dikirim dia melalui pakai metode most likely pakai metode get, ya. Kalau get itu akan tampil di dalam alamat ini, gitu tuh bedanya. Makanya lebih prefer orang pakai post, terutama ketika dia memasukkan password, ya, password dan username. Karena kalau kita pakai metode get nanti akan kelihatan di sini, dan itu kita tidak inginkan. Oke, ini bedanya post sama get. Lalu ada CSS, seperti saya katakan CSS itu seperti format, ya, kita format. Nah, ini contohnya kita kasih style bordernya 1 pixel, px ini pixel, warnanya solid red, kemudian lebarnya 300 pixel, tingginya 200 pixel. Kita seperti itu, ya. Itu stylenya, kita bisa kasih bold, italics, gitu-gitu itu kita bisa kasih, ya. Color terutama, ya, color. Oke. Nah, tapi ini kurang kurang bagus, ya. Coba kita lihat. Jadi lebih baik adalah kita pisahkan stylenya itu di eksternal. Jadi kita pisahkan datanya, kontennya dengan style. Ya. Nah, di sini misalnya ini embedded, ya. Stylenya adalah dia mau background colornya CCC, saya nggak tahu nih CCC warna apa, ya. Ini melambangkan warna. Paddingnya 20 pixel. Kalau intro nanti warnanya merah, gitu ya, seperti itu. Kemudian fontnya bold. Nah, seperti ini. Jadi ini melambangkan intro, ya. Sehingga nanti tulisan ini This is mantra, yaitu bisa dikasih style. Oke, untuk bagian ini pakai warna merah. Seperti itu, ya. Karena dia akan gunakan kelas intro. Gitu. Nah, kerugiannya adalah kalau misalnya kita punya beberapa halaman, ya, misalnya kan Anda bisa lihat, ya, halaman
Halaman inilah misalnya Detik ya, Detik punya Detik News, Detik Finance, ini kan halamannya beda-beda tuh. Nah, dia ini kalau kita pakai embedded ini, nanti setiap style itu harus ada di setiap file HTML-nya. Dan itu tidak efisien ya. Mendingan kita pisahkan, ada file CSS terpisah, dan file CSS itu dibaca oleh nanti HTML tadi. CSS-nya kita pisah, nanti itu akan kita baca oleh HTML yang pisah-pisah. Gitu. Nah, ini contohnya ya. Oke. Nah, ini CSS. Ya, jadi dia pisah. Jadi ada file CSS sendiri dan di file HTML dia cuma akan bilang pakai CSS ini ya gitu. Kayak gitu. Nanti definisi CSS akan kita tuliskan di sini. Gitu ya, itu adalah CSS. Oke. Nggak terlalu, menurut saya ini nggak terlalu ini ya. Ini yang penting lagi. Ini yang penting adalah layout ya. Layout kenapa penting ya? Karena apa kira-kira? Layout website kenapa penting? Kenapa Razikin kira-kira penting layout? Karena itu yang kayak dilihat sama penggunanya nggak sih, Pak? Ya, betul. Dilihat sama penggunanya. Coba waskita. Kalau misalnya Anda pakai HP iPhone. iPhone berapa loh? iPhone 13 atau 14 lu pakainya? Saya pakai Android sih, Pak. Android. Android yang mana? Masih Android 8. Gue nanya HP-nya, HP apa? HP-nya Lenovo, Pak. Lenovo. Lenovo tahun berapa itu? Tahun 2017 saya lupa sih. Belum ganti. 2017. Nah, gue juga punya namanya Redmi Note 4 tuh ya, dipakai bocah-bocah. Tapi zaman sekarang kan ada HP iPhone gitu ya, ada Galaxy S. Kira-kira dari layar bedanya apa mereka ya? Bedanya resolusi, Pak. Resolusi beda. Jadi kalau HP kita yang jadul-jadul itu resolusinya rendah kayaknya. Kalau misalnya lu punya, masih ingat mungkin beli monitor atau beli TV itu ada TV yang apa namanya HD, high definition. Ada FHD, full high definition. Ya, ada juga yang misalnya apalagi itu 4K. Nah, itu dia jumlah pixelnya beda-beda tuh. Ya, ada yang 720p, ada 1080p. Nah, itu jumlah pixelnya beda. Nah, penting website itu kita rancang ya supaya dia bisa diakses di berbagai macam resolusi. Jadi resolusi di HP jadul itu enak kelihatan, di HP iPhone 14 juga enak kelihatan. Maupun juga di monitor 4K juga enak kelihatan. Nah, ini adalah bagaimana pentingnya kita merancang layout-nya nih. Gitu. Bisa jadi layout-nya beda nih. Oh, kalau HP-nya terlalu jadul layout-nya kayak gini. Tapi kalau HP-nya mahal gitu ya, ratusan juta, 20 jutaan gitu kan. 20 jutaan. Itu layout-nya kayak gini. Gitu. Itu bisa. Itu perlu kita perhatikan ya di sini. Layout. Nah, tapi saya minta Anda baca aja di sini ya. Di sini baca. Ada gambarnya harusnya sih yang penting itu. Mungkin di file yang lain kalau kita lihat ini.
Oke. Lalu ada namanya JavaScript. Faris, lu pernah dengar JavaScript nggak, Faris? Sering, Pak. Kemudian yang terlintas di benak lo itu apa tentang JavaScript? Waktu itu sekedar kayak coding aja sih Pak, kayak bahasanya aja sih Pak. Saya tahunya. Kayak bahasa pemrograman ya. Sip. Ahmad Zikri. Kalau lo yang terlintas tentang JavaScript apa, Ahmad Zikri? Sama apa kayak coding-coding gitu. Coding-coding. Ada spesifik nggak ya? Apakah harus di Android atau di apa? Gitu? Enggak Pak, belum tahu itu. Atariki, lo menurut lo JavaScript sama Java sama atau beda dia? Mungkin beda, Pak. Mungkin beda. Ya. Jadi JavaScript itu bahasa pemrograman, betul ya. Dan itu khusus untuk browser ya. Jadi HTML itu kan statik. Kalau bahasa pemrograman tuh ada kayak variabel, nanti bisa kita jumlahkan, gitu kan. Bisa juga misalnya kita lakukan looping, for loop, if then, nah itu bahasa pemrogramannya. Dan ini adalah JavaScript itu gunanya adalah buat apa namanya, terutama di website ya, yang dia menghandle, contohnya kadang-kadang ada beberapa website nih yang nggak boleh klik kanan gitu ya. Nah itu dikunci sama JavaScript. Bisa nggak ya klik kanan di sini? Nah ini bisa. Mungkin karena ada tick hot. Tutup ah, serem banget itu. Ya klik kanan. Sorry. Dan dia juga kalau misalnya apa ya? Instagram, coba kita lihat Instagram. Nah, HTML tadi itu dia HTML, dia statik ya. Data dia tampilin, dan dia nggak interaktif. Nah, interaktifnya itu salah satunya adalah dibangun dengan Instagram. Nggak bisa diakses ini. Gue nggak punya Facebook. Gimana caranya? Atau misalnya apa ya? Apa yang keren? Facebook sebenarnya. Oh, nggak bisa juga. Oh, TikTok. Kalau TikTok bisa nggak ya? Elo nih. Diakses lewat sini. Kurang tahu Pak, saya biasanya kalau ngakses TikTok dari aplikasi. Oh, Twitter aja lah, Twitter. Oh, Twitter gua ada. Saya nggak ingat ya, tapi kalau TikTok itu ada, ataupun kalau Instagram itu nanti dia ngasih tahu, atau LinkedIn ya, ngasih tahu, ada yang baru loh, gitu ya. Atau Gmail juga dia ngasih tahu ada email baru. Jadi ya, kita nggak ngeklik refresh ini ya. Kita nggak ngeklik refresh ini, nah si JavaScript itu yang akan ngeklik refresh-nya, walaupun refresh-nya bukan seluruh halaman ya. Jadi yang di refresh itu bukan seluruh halaman, dia cuma refresh sebagian aja, misal sekotak ini, sedih ini. Dia cek ke server, lu punya data baru nggak? Kalau di Instagram mungkin ada posting baru atau enggak. Nah itu dia pakai JavaScript. Jadi di sini JavaScript gunanya seperti itu ya. Nanti bisa bikin fungsi ya, macam-macam. Dan kita akan gunakan, tapi nggak nyampe gunakan loh. JavaScript itu beda dengan Java ya, walaupun namanya ada Java-nya. Tapi dulu kenapa dinamakan JavaScript? Karena dia mau menunggangi popularitas Java. Jadi dulu tahun 95-2000-an itu Java sangat populer. Karena janjinya Java itu bisa
di-run dimanapun ya, baik di Linux maupun di Windows. Ya. Sekarang Java mungkin jadi bahasa fundamental buat Android. Ya, tapi dulu tuh sangat populer, jadi semua orang itu jadi programmer Java. Kayak gitu. Dan JavaScript dia sebenarnya beda dengan Java, cuma dia menunggangi nama Java dan dia khusus untuk website aja di JavaScript. Oke, nah ini contoh-contohnya. Ya, Anda bisa lihat nih if then gitu kan, ada if then ya. Seperti ini. Ya, function, bikin fungsi. Miriplah seperti Python gitu ya. Class, object ya. Nah, ini ada object. Ada JSON, JavaScript Object Notation. Nah, ini yang menjadi sekarang ketika orang ngirim-ngirim data ya. Oke, datanya dalam bentuk JavaScript dan dikirim, itu jadi kayak standar baru lah. Karena nanti antar layanan itu bisa kirim data gitu ya. Kadang misalnya kalau kita pakai menu pembayaran gitu kan, ngebayar nanti dia redirect ke website lain, misalnya ke website kartu kredit atau GoPay atau apa gitu ya. Nah, itu nanti ada data yang dikirim tuh. Datanya dikirim biasanya pakai data JSON. Oke, ini JavaScript. Nah, ini yang bikin interaktif itu namanya AJAX ya. Asynchronous JavaScript and XML. Nah, ini. Coba kita tolong Rangga untuk jelasin. Karena kan gue lagi males. Rangga. AJAX itu apa, Rangga? Maaf masih di mute. Ajax mirip cache gitu nggak sih Pak bentukannya? Bukan mirip cache. Oh jadi di dalam websitenya tuh dia continue gitu minta updatean buat data-data di dalamnya tanpa usernya harus nge-refreshnya gitu ya Pak? Nah ya, ini yang tadi saya jelasin ya. Interaktifnya misalnya ada email baru atau ada posting baru, itu biasanya memang dibantu oleh Ajax ya, Ajax ini ya. Dia akan cek secara berkala ke server, ada data baru apa enggak. Usernya nggak perlu ngeklik refresh gitu. Dan websitenya jadi lebih cepat ya. Karena dia minta cuma sebagian aja, sekotak kecil, nggak satu page, the whole page. Dia nggak minta the whole page. Gitu. Dan dia cuma make lots of small changes. Ya, kalau Anda misalnya lihat Gmail gitu ya, Anda cuma lihat nanti ada angka baru, ada email baru nih, kayak gitu. Itu Ajax ya. Oke. Nah, ini yang sekarang mungkin lebih keren dinamakan Fetch API ya. Jadi sekarang memang HTTP request ini diganti dengan fetch. Panggil ini dong nih. Panggil ini, kemudian dimasukin ke data dia. Nanti kita, bukan nanti kita sih sebenarnya. Di tutorial yang ada 200 itu nanti Anda bisa lihat ada contoh Ajax ya. Oke. Ini Ajax. Oke, React ya. Ini kita nggak akan pakai sih React ya. Oke. Bootstrap juga kita nggak nyampe Bootstrap. Nanti di tutorialnya Anda akan
Bootstrap ini kayak layout nih. Nah, ini dia nih. Bikin layout. Jadi kalau dia pakai monitor kayak gini, pakai laptop, pakai tablet, pakai HP, gitu ya. Dia memudahkan kita si Bootstrap ini bikin kode satu, kemudian ambil template dari Bootstrap, dan bisa ditampilkan di berbagai macam resolusi. Dan tampilannya lumayan oke. Gitu ya. Ini Bootstrap gunanya. Oke, yang terakhir MVC. MVC karena saya mau pindah ke Flash ya. MVC, Model View Control. Ya, Model View Controller. Ini diagramnya seperti ini, Model View Controller. Oke, kita ini adalah kita buat data structure, entah data yang nanti kita ambil dari database, PostGIS, lalu kita akan menampilkan di HTML, gimana caranya nanti di HTML-nya. Kemudian juga kita sediakan controller bagi user. Misalnya dia mau input data, mau delete data, atau mau login, gitu ya. Nah, ini ada 3 bagian ya, model, view, controller. Dan masing-masing ini biasanya kita desain terpisah. Gitu ya. Modelnya nanti ini connect ke database-nya, pakai SQL, pakai apa itu ya sendiri. Lalu view-nya ini yang tadi HTML, CSS. Oke. Nah, control ini yang tadi input button, radio button, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan untuk secara konsep ya, secara konsep client server. Nggak ada. Jadi emang banyak yang kita skip ya. Jadi saya cuma bahas secara general aja. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke Flash nih. Ya, Flash. Oke. Nah, ini masih di Python awal ya, masih di Python awal. Masih di Python awal. Nah, Anda jangan lupa aktifkan dulu virtual environment ya, Bu, untuk bermain lagi ya, untuk bermain lagi di virtual environment-nya. Gimana caranya mengaktifkannya? Kita nyontek lagi di sini ya. Di tutorial ini cara mengaktifkannya adalah nah ini ya. Source activate. Ini buat di Linux ataupun di Mac, tapi kalau di Windows Anda pakai ini. Source VNV itu kita bisa lihat di sini ls-nya. Oh sorry, saya masuk dulu ke microblog. Oke, ini ada VNV ya. Ini Python saya ada di sini. Python buat si microblog aja. Jadi kita activate VNV. Oh nggak ada. Coba kita copy paste aja. Oh salah ding. Ini saya harusnya pakai yang ini. Bin activate. Nggak ada. Permission denied. Kenapa ini dia? Permission denied. Coba saya tutup dan saya buka lagi. Ada masalah ya? Kalau depannya pakai source, Pak. Oh Jadi, iya, pakai source depannya ya. Kita nyontek. Oh ya ada source-nya. Terima kasih. Oke, kita aktifasi dulu.
Nah, ini kita udah Python-nya Python yang tadi ya di microblog nih. Karena di sini itunya VNV, Virtual Environment. Oke, silakan diaktifkan dan kita break 5 menit dulu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang saya akan coba tambahkan keterangan ya. Bagaimana kita membaca di tutorial ini. Seperti biasa, silakan menyalakan kamera kembali ya. Oke. Nah, tadi kita sudah menyalakan virtual environment kita ya. Dan saya rasa juga minggu lalu itu kita sudah berhasil ya, walaupun mungkin saya menunjukkan saya minta coba gitu untuk yang awal ya, untuk yang awal itu kita merun flash ini ya. Nah, ini mungkin Anda lakukan dulu, kemudian baru kita run flashnya. Nah, ini di sini kita bisa buka di seperti ini. Cuma baru Hello World by Kamil. Ya, nanti kita lihat kita bisa sampai tutorial berapa di hari ini. Nah, yang perlu saya tunjukkan ya. Nanti strukturnya akan seperti ini nih. Struktur dari directory. Ya, file-file kita itu foldernya seperti ini ya. Kita akan punya folder microblog. Isinya itu ada yang tentang Python-nya, yang tentang virtual environment. Lalu ada folder namanya app, application ya. Ini adalah berisi kode-kode kita. Oke, nanti ada kode init.py ya dengan _2 sebelum dan sesudahnya. Ada routes seperti itu. Ini keduanya ini adalah file Python di dalam folder app seperti itu. Kemudian ada namanya microblog. Nah, ini yang cuma homepage aja lah. Homepage nanti dia akan manggil si init ini. Ya. Init ini maksudnya initialization. Jadi ketika dia akan ngebuka itu atau melakukan servernya membuka si microblog ini, dia akan merun apa aja yang ada di init ini, init.py ya. Oke. Nah, yang Anda perlu perhatikan ya di sini ya. Di tutorial ini Anda bisa lihat misalnya ini tutorial yang pertama ya. Kita lanjut ke tutorial yang kedua. Tutorial yang kedua ini template ya. Tutorial yang kedua Anda perhatikan di sini ya. Ini yang tutorial pertama kita sudah lakukan minggu lalu. Nah, Anda lihat ini ada namanya file baru ataupun file lama ya, routes.py ya. Cuma Anda bisa lihat di sini adalah dia nanti kita letakkan di folder app ya. Jadi sebelumnya memang kita sudah siapkan di dalam folder app itu ada ini ya, di dalam folder app ini ada namanya routes. Routes itu ya seperti namanya ya, rute. Nah, isinya kalau punya saya nanti saya coba buka.
Rasanya mau flash run itu kok error ya Pak? Kayak nggak bisa gitu, fail to find flash application. Gitu. Berarti lakukan ini dulu, apa namanya yang ekspornya udah belum nih? Oh, yang mana sih Pak? Oh, yang ini. Ini nih, yang ini udah belum? Belum sih, coba. Masih belum bisa sih Pak tadi, walaupun udah ekspor. Lu pakai Windows atau pakai apa? Pakai MacBook. Oh. Virtual environment udah nyala? Bisa? Udah, bisa. Kayak Oh. sensitif nggak sih Pak ini? Iya kayaknya. Flash-nya udah di-install belum? Kayaknya udah minggu lalu. Flash sudah diinstal, kemudian sebenarnya kita perlu mendefinisikan file-file berikut ya. Coba kita buka. Saya buka ya isinya. Ini microblog. Kita buka isinya. Nah ini crop app, import app. Sudah betul atau belum? Kemudian yang di dalam app ini kita punya, ini kayaknya nggak perlu kita buang. Dua file ini kita buka. Ya, si init.py-nya ini Anda pastikan dia import flash dan juga import route. Yang route ini isinya ini. Coba saya coba dulu deh. Ya, sambil dicoba ya. Itu tadi folder-folder yang app-root itu di dalam VNV ya Pak? Bukan, coba Anda lihat ya di... Oh bukan deng, harusnya di dalam app-nya ada apa Pak? Ada apa aja? Di dalam app-nya nih Anda bisa lihat di sini ya. Init.py sama route.py. Oh iya, itu yang saya belum ada deng. Nanti saya ngikut lagi deh, nonton videonya. Oke, coba dilakukan ya ini. Ini sebenarnya tinggal kita ikutin ininya, tapi saya akan tunjukkan template sekarang ya, template. Nah, misalnya pertama ini dulu route lah, ya. Anda bisa lihat di sini route PY-nya diubah jadi seperti ini ya. Ini saya akan copy paste. Anda bisa lihat, oh ini route.py ini file yang mana nih? Oh file yang ada di folder app ya. Jadi kalau kita kembali ke sini ke folder, ini ada folder app-nya, kemudian ada route.py-nya ya. Ini saya ubah menjadi seperti ini. Nah, Anda masih ingat nggak? Anda masih ingat nggak ini? Alisha ini apa nih Alisha di sini? Ya Pak. Itu apa yang baris ke-8 sampai baris 15? Maksudnya ingatnya tuh maksudnya apa ya Pak? Tadi kita sebelum break kan bahas HTML ya. Nah ini adalah kode HTML. Mm-mm. Ya.
Tapi yang menarik adalah kode HTML ini bukan di file.htm, tapi di file.py. Ya, Anda bisa lihat ini adalah di file.py. Ya. Nah, sebelumnya di kelas ini ada namanya route, ya. Route ini yang akan mengatur rute. Nah, di sini ada baris nomor 3 sama baris nomor 4, ya. Itu menunjukkan ada app.route index sama yang backslash aja. Ini maksudnya apa? Maksudnya kalau ada user yang buka website kita yang alamatnya index, dia akan merun ini. Gitu. Nanti ada lagi nih. Kalau dia ngebuka misalnya login gitu ya. Misalnya login, dia akan ngerun yang bawah sini. Gitu. Bla 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 ini belum kita isi ya. Tapi kalau user membuka index, maka yang akan di-run adalah ini. Oke ya, ini coba saya save. Saya save sudah. Tapi kalau saya run di sini, nggak jalan, saya perlu kayak matiin servernya, nyalin lagi. Nah, sebenarnya ada caranya gimana dia, ini saya matiin ya, Ctrl C, kemudian saya run lagi, terus run. Oke, ini ada yang salah karena saya belum menyelesaikan ini. Isinya login apa nih? Kok kosong aja? Nah, ini saya hapus lagi coba. Saya save. Saya run lagi. Oke ya. Nah, ini kalau saya run seperti ini. Nah, ini ada Hello Miguel. Nah, Anda bisa lihat ini adalah kode HTML yang disebut di sini. Jadi kalau ada, ini dia nggak ada apa-apanya ya. Secara umum nggak ada apa-apanya. Itu adalah merefer ke ini, baris ketiga. Sama juga kalau kita merun juga indeks. Ini kalau kita tambahin indeks ya. Nah, dia tetap mengambil si ini. Oke. Jadi indeks didefinisikan adalah kita ini ada variabel namanya username Miguel ya. Ini adalah kode Python. Oke, di sini kode Python. Kemudian return ini juga kode Python dan si function Python ini akan mengembalikan ini nih, sebanyak ini. Jadi dia kayak menyusun HTML di sini dan HTML-nya akan mengambil username, data username Miguel di sini. Ya. Nanti bisa macam-macam nih, bisa umur, bisa apa, kita bisa nama belakang gitu ya di sini. Dan ketika kita mengakses indeks, kita akan dikembalikan oleh kode HTML ini. Makanya nanti di sini Hello Miguel-nya besar. Kenapa? Karena ada H1 nih. H1 itu tag di HTML, nanti ada H2, paling kecil, ya mirip kayak itulah, bikin bold, bikin italics gitu. Dan ini ada head-nya, title-nya, Anda bisa lihat ini title-nya ini, homepage microblog. Homepage microblog. Oke. Itu adalah gimana si penjelasan tentang routes ya. Routes itu nanti dia mengatur kode apa yang akan di-run oleh si aplikasi kita. Nah, yang penting juga adalah tadi seperti kita sebutkan, sebaiknya ini kita pisah-pisahkan gitu ya. Kita pisah-pisahkan dengan template nih. Di sini ada template. Kita pisahkan. Jadi kita buat di dalam folder app ini ada folder namanya template. Oke ya. Jadi kita buat folder template. Anda bisa buat di
di command prompt, atau saya buat aja di sini new folder template seperti itu, sama aja. Di dalam folder app Anda bisa lihat alamatnya, dia ada di app templates ya. Jadi dia di folder app, kemudian ada folder namanya template. Dan kita masukkan index.html. Ya, index.html. Di dalam, ini bisa lihat di mana, di folder app, kemudian di dalam folder templates, kita buat index.html. Seperti itu ya. Dan isinya adalah ini. Oke, saya coba buat ya di sini. Saya pakai new file, saya pakai BB Edit, mungkin Anda bisa pakai Notepad gitu ya. Nah, ini saya buat di, Anda bisa lihat ini ada microblog. Ya, di microblog. Mana sih microblog? Oh, ini dia microblog, kemudian app, kemudian template. Saya buat file baru namanya index.html. Dan ini saya copy aja ke sini. Nah, jadi kita memisahkan kode-kode Python-nya dengan kode-kode HTML-nya nih. Ya. Tadi kan title tadi kan ada tuh di routes.py ya. Ini kita pisahkan. Cuma mungkin ada variabel ini username yang kita nanti minta dari kode Python ya. Ini saya save. Dan si routes-nya itu kita ubah menjadi ini nih. Jadi kode HTML-nya nggak perlu kita panggil ya. Jadi lebih ringkas. Nah ini ya. Awalnya def index ini ada HTML bla 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 bla. Nah di sini kita cuma bilang, panggil indeks HTML dong. Jadi return-nya tolong pakai indeks HTML, pakai title home, sama usernya user, karena ngambil dari sini. Dan kita perlu nambahin render template itu ya, di sini ada import render template juga di sini dari class. Ini kan belum ada nih. Nah, gitu. Jadi ini terlalu sulit nanti ya. Kita maintain-nya ini jadi kecil aja. Lu panggil dari sini index HTML. Tapi nanti ketika dia minta user, ya kasih username-nya dari sini. Nah ini kayak JSON ya, JavaScript. Jadi kita pisahkan HTML sama kodenya. Masih ingat Anda si MVC ini? MVC kita pisahkan model yang tadi routes.py dengan kode HTML-nya, sama nanti kontrolnya. Jadi kita pisahin. Nah, ini coba kita run, hasilnya sama nanti kalau di run ya. Hasilnya sama. Tapi seperti biasa kita perlu memberhentikan dan merun ulang. Nah, oke. Coba ada caranya supaya nggak kayak gitu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak ya? Ketika kita memisahkan ini dengan menggunakan template. Coba kita tanya si Faris, susah nggak Faris?
Saya belum nyampe situ Pak, saya masih ada problem di VNV-nya. Ya mungkin perlu install Anaconda ulang kali. Saya udah install Python sih Pak, udah bisa install Flash-nya, cuman tadi nyoba bikin yang depannya ada VNV gitu, cuman masih nggak bisa sih Pak. Masih belum bisa. Jadi Flash-nya belum bisa running. Belum nyampe yang ini sih Pak, yang from Flash import yang ini yang sekarang. Oke. Eloni bisa Eloni? Atau paham atau enggak Eloni? Saya masih nyoba, soalnya kemarin tuh saya nggak bisa import Pak, terus masih belum bisa sampai sekarang. Yang apa? Yang import, namanya apa sih? Yang import flash-nya itu yang root-nya itu belum bisa diimport. Belum bisa diimport. Hmm. Tapi Python-nya udah jalan ya? Virtual environment. Virtual environment-nya udah. Berarti tinggal ikuti yang tadi ya, yang apa, berbagai macam gitunya, kodenya. Tapi kodenya ada, bisa download gitu ya, di situ disebutin. Tapi kalau Anda ketik sendiri, coba sendiri, itu paham, oh ini kenapa ada di sini, kenapa ada di sini, gitu lebih paham. Nah, kemudian mungkin kita perlu sebutkan lagi ya, ini kan routes.py, ini adalah kode Python ya. Kode Python Anda bisa gunakan def ya. Kita bisa nanti bikin variabel gitu ya. Nanti kita bisa bikin return gitu. Dan juga kita bisa gunakan for loop ya. For loop di Python kan ada for loop. Jadi secara berulang nih di indeks HTML-nya dia akan nih for post in post ya. Dia akan ngeprint username mengatakan body. Nah, ini datanya adalah ngambil dari si ini ya. Jadi authornya si John, dia akan mengatakan beautiful day. Si Susan, ini ada Thousand ya. Pas banget ada Susan ini. Avenger movie was so cool. Gitu ya. Nah, ini kenapa dia ada seperti ini ya. Ini sebenarnya data. Tapi datanya belum dia connect ke database. Data ini sebenarnya nanti dia perlu connect ke database, tapi dia belum sampai tutorial database, sehingga datanya dia sediakan dulu. Nanti pada saatnya dia akan ngambil data dari database. Ya. Kembali lagi ke model MVC, oke? Nanti database yang ngambil dari sini. Database ditampilkan oleh si HTML tadi, termasuk route juga. Lalu kita minta user buat kontrol. Jadi MVC, model MVC ini model yang sangat terkenal ya. Nah ini sebenarnya cuma kita menambahkan si route ini ya. Nanti tampilannya akan ada seperti route kita ubah sama HTML yang kita ubah. Nah, ini. Oke, sehingga nanti hasilnya kita akan punya. Nah, ini ada for loop di sini. Yang Anda bayangkan kalau misalnya kita punya data banyak, data misalnya data basketball ya, pemain basketball banyak tuh bisa kita tampilkan, dan juga kita bisa pakai query ya. Kita inner join untuk menampilkan data dari berbagai macam table. Oke, nah itu template ya. Nah ini template, tutorial kedua.
Nah, di sini juga template kita bisa pisahkan ada base HTML-nya. Misalnya kalau Anda buka Check NG gitu kan, kita login misalnya ya sebagai student. Nah, ini yang atasnya kan nggak berubah atasnya nih. Ada language ya, ada zoom, ada home. Ini menu atasnya ini hampir nggak berubah. Mungkin sampai sini nggak berubah. Atau ini juga bisa nggak berubah. Ya. Yang berubah di tengah-tengah sini kalau nggak salah. Ya. Oh sorry, dari sini juga berubah sih. Coba kita lihat. Oke. Kalau kita cek ya, misalnya jadwal kuliah, ya, support, ya, yang bagian atas ini nggak berubah nih. Artinya apa? Bagian atas ini sama untuk tiap-tiap website ini, tiap-tiap halaman ini gitu ya. Jadi halaman ini bakal sama, jadi atasnya sama nih. Nah ini bisa kita pisahkan. Pisahkannya gimana? Ini kayak kita pisahkan misalnya dengan tambahkan lagi base HTML di app template base HTML, oke. Jadi saya buat file baru di base HTML. Oke, di template ya, base HTML. Dan isinya adalah ini base HTML. Dia kayak menunya itu tadi ya. Menunya. Menu atasnya ini ya. Dia akan menu atasnya dan yang indeks HTML-nya karena udah ada menu atasnya dia cuma bilang untuk bagian ini ambil dong dari base HTML baru dia isi blok kontennya. Jadi tadinya banyak ini, kita cuma isinya aja. Ya, blok konten ini aja nih. Nanti di base HTML ini kan dia bilang, tolong tambahin blok konten. Nah, blok kontennya nanti di indeks HTML dari sini. Gitu. Nah, ini makin lama makin rumit kayaknya ya. Rumit apa enggak nih? Yasmin, rumit enggak Yasmin? Ya lumayan Pak. Lumayan. Nah, ini base HTML. Masih nggak bisa soalnya tadi di si Flash itu. Gitu. Masih nggak bisa ya? Oke. Nah, ini base HTML. Nanti Anda selain itu nanti kita akan punya web form ya. Database user login ya. Coba kita lihat hasilnya aja ya. Si web form itu bentuknya akan seperti ini. Nah, ini bisa lihat nanti yang atas ini base HTML ya. Base HTML, kemudian ada index, ada login. Gitu. Ini login HTML sendiri, index HTML sendiri. Kalau kita pilih login, dia bisa login. Tampil ini pakai input button lah ya. Nanti dipelajari di sini. Lalu yang tutorial 4 ini database, dia akan connect ke database ya. Terutama untuk ngecek username sama password. Ketika orang login dicek benar apa enggak nih loginnya. Tapi ingat yang dicek cuma password hash aja. Kenapa kira-kira awas kita? Dia nggak simpan password benerannya. Nanti bisa diambil Pak passwordnya. Ya, bisa diambil sama adminnya ya. Iya. Jadi ini one way transformation harusnya. Gitu. Dicek password hash-nya. Nah, di sini nanti dia akan connect ke database gitu. Nah, ini bisa dibikin database-nya dan juga bisa dilihat timestamp-nya.
Ini tutorial database ya, buat login. Nah, ini user login ya. Kalau usernya berhasil login, nanti dia akan bisa login dan tampil sampai di yang nomor 6 nih. Ya. Nomor 6. Balik saya tuh. Nomor 6 hasilnya seperti apa. Nah, ini dia. User 1000. Pas banget 1000. Gitu. Oke, jadi saya akan minta Anda melakukan tutorial ini minimum sampai yang ke-6 ini ya. Oke. Jadi Anda seenggaknya nanti akan punya gambaran bagaimana membuat sebuah website ya. Websitenya ini udah lumayan kompleks dan lengkap gitu ya. Dia connect ke database, dia ada kodenya, kode Python-nya, ada HTML, ada style sheet-nya. Walaupun belum sampai ya, belum sampai yang tadi kita bilang ada Ajax-nya nih sini. Nah, ini sampai 14 kan terlalu banyak ya. Jadi saya akan masukkan sampai 6 ini sebagai lab dan saya masukkan sebagai nilai UTS. Jadi nanti UTS-nya ada 2 ini, 1 sampai 6. Saya minta nanti Anda tunjukkan bukti Anda sudah bisa melakukan ini. Ya. Kalau misalnya nggak bisa di laptop Anda, laptop bokap, nyokap, kakak, adik, tetangga, warnet gitu ya, terserah. Yang penting nanti saya minta buktinya. Kemudian nanti tugas yang kedua di UTS itu ada tugas namanya menebak database. Kira-kira ya. Jadi misalnya kalau Anda diberikan misalnya apa? tiktok.com, TikTok. Nah, ini tiktok.com. Di sini sebenarnya dia ada database-nya di belakang. Nah, ada database usernya gitu kan ya. Kemudian ada database ininya. Nah, saya coba minta Anda menebak struktur database-nya dia seperti apa. Gitu. Mungkin nanti ada yang dapat TikTok, ada yang dapat Gojek misalnya ya. Gojek bisa nggak sih dibuka sih dari sini? Nggak bisa kayaknya ya. Oh, nggak bisa dibuka ya. Ya, Anda buka apps-nya, nanti Anda coba tebak kira-kira database-nya dia seperti apa. Gitu, kira-kira ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya terkait yang app tadi, Pak. Ya. Kan saya udah buat ininya, Pak. Udah buat app di virtual environment-nya, tapi nggak ada file init-nya, Pak. Itu gimana ya? File init-nya Anda buat sendiri. Ya, Anda buat. Buatnya gimana tuh, Pak? Lo pakai Windows atau pakai Linux? Pakai Windows. Windows. Lo bisa klik kanan di folder itu kan new file ya. Di folder tersebut. Buatnya tuh di ini, Pak, di foldernya ya, bukan di bukan di promnya. Di promnya bisa pakai apa namanya ya, export ya. Gue lupa pakai export atau pakai apa. Atau lo buka notepad aja, fs tersebut gitu loh. Notepad. Gue bisa pakai notepad plus kalau di Windows. Yang penting bikin file teks ya. Nanti kita namakan init.py. Kita pakai notepad atau pakai command prompt atau pakai di folder kiri kanan new file gitu, itu bebas. Oke. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi kira-kira? Aman?
Oke, aman. Sampai jumpa lagi 2 minggu lagi ya. Karena kan minggu depan UTS dan saya nanti besok lah kira-kira kita akan masukkan instruksinya ya untuk UTS dan kita buka submission-nya mungkin sampai seminggu ataupun 8 hari atau 10 hari lah gitu ya. Sementara saya mau liburan dulu. Liburan pulang kampung. Soalnya pulang kampung mau dilarang sama bosnya waskita. Gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.